Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan materi tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pagi ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis-jenis teks formulir. Yang kedua yaitu muatan IPA tentang sifat-sifat magnet. Dan yang ketiga muatan IPS, yaitu peran dan posisi Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, 1. Setelah mengamati gambar formulir pendaftaran lomba cerdas cermat dan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler pada Zoom, siswa dapat menganalisis 2 jenis formulir dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar formulir pendaftaran cerdas cermat dan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler pada Zoom, siswa dapat membuat 2 jenis formulir dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video percobaan magnet pada Zoom, siswa dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video percobaan magnet pada Zoom, siswa dapat menyajikan sifat-sifat magnet dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks petualangan Roro dan Guntur pada blog.ruangguru.com/kerjasama ASEAN, siswa dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang keenam, setelah membaca teks petualangan Roro dan Guntur pada blog.ruangguru.com/kerjasama ASEAN, siswa dapat menunjukkan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Selanjutnya, anak-anak, pernah tidak kalian melihat gambar-gambar ASEAN? Yang kedua, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, gambar magnet U. Selanjutnya, pada subtema 1 di tema 5, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran pertama, muatan IPA, sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan tolak menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berlainan didekatkan akan tarik menarik. Yang berikutnya, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena 1. Sering dipukul, sering jatuh, ataupun terbakar. Nah, selanjutnya coba anak-anak amati video di bawah ini. Lalu anak-anak coba analisislah sifat-sifat magnet pada video tersebut. Alat dan bahannya, di situ ada 2 model kompas dan 2 magnet batang alkalum.
Selanjutnya yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Jenis-jenis teks formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran. Formulir ini digunakan pada saat akan mendaftar suatu kegiatan. Isinya berupa nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluarga, hobi, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua, formulir slip tabungan. Formulir ini ya digunakan untuk penarikan maupun pemasukan uang tabungan. Rinciannya, isian formulir biodata ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan teller bank. Yang berikutnya, formulir anggota. Biasanya berisi biodata singkat, tanda tangan pemilih, dan pernyataan kesediaan. Yang berikutnya, formulir CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, ini biasanya berisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman, dan serta hasil karya yang pernah dihasilkan. Dan yang terakhir, formulir isian kartu wesel atau pos. Ini biasanya berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos serta nama pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya anak-anak coba amati gambar formulir di bawah ini, lalu kalian tuliskan analisis perbedaan dua formulir di bawah ini. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPS, yaitu peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA. Nah, selanjutnya anak-anak coba dibuka linknya di bawah ini dengan smartphone kalian, yaitu link blog.ruangguru.com/kerja sama ASEAN. Nanti setelah kalian buka, kalian baca teks tersebut, lalu kalian tuliskan analisis tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Demikian materi singkat dari Bapak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk tugasnya anak-anak hari ini ada satu, yaitu anak-anak mengerjakan latihan di kuisis. Nanti untuk linknya Ustadz bagikan di WA Group. Jangan lupa dikerjakan dengan semangat dan penuh tanggung jawab serta jujur. Selanjutnya, meskipun kita belajar dari rumah, Bapak berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Bapak tutup. Akhirul billahi taufiq wal hidayah.